Rumah warga di Desa Pendung Hilir, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Jambi, ludes terbakar Minggu sore. Diduga penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Material bangunan rumah yang mudah terbakar dan kencangnya hembusan angin membuat kobaran api dengan cepat melahap seluruh bagian dan merembet ke rumah lainnya. Beruntung saat kejadian para penghuni rumah segera menyelamatkan diri, lari keluar rumah. Pemilik rumah histeris karena tak kuasa menyaksikan bangunan rumahnya dilahap api. Api dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil pemadam ke lokasi kejadian. Minimnya sumber api di sekitar lokasi menjadi kendala petugas pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi melaporkan. Seorang pria babak belur setelah melakukan pencurian di area Universitas Negeri di Kota Makassar. Pelaku warga Jalan Bandara Baru Maros diamankan Satpam setelah kepergok mencuri motor milik salah satu mahasiswi. Pelaku diamankan ke pos Satpam kampus guna mencegah aksi main hakim sendiri. Setelah diamankan polisi, pelaku ternyata seorang residivis. Pelaku ini telah melakukan 2 kali tindak pidana pencurian sepeda motor, dan atas perbuatan tersebut kami faktakan dengan menemukan 2 barang bukti sepeda motor hasil curian. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap sepasang suami istri yang terindikasi menjual narkotika setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar pelaku. Polisi mendapati ganja seberat 3,7 kg siap edar. Untuk mengelabuhi polisi, pasutri ini membungkus ganja kering dengan kemasan label obat-obatan herbal. Pelaku yang baru menikah selama 5 bulan mendapatkan ganja sebanyak 7 bungkus dari seorang bandar asal Banda Aceh. Ganja kering dikirim dari Aceh menuju Bandung melalui bus antar kota, antar provinsi. Obat tenaga lahir batin tertulisnya. Ini seolah-olah adalah obat herbal yang seperti kapsul besar ini. Jadi ini di dalamnya adalah ganja ini yang sudah dipotong ini. Nah ini dalamnya adalah ganja. Ini bukan obat herbal. Ini ganja, ini kupas, ini adalah kupasannya. Kedua tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya. Kita awali Lintas iNews Pagi hari ini pemirsa dengan informasi seorang wanita WNA asal Tiongkok tewas usai terjatuh dari lantai 35 apartemen ke sebuah taman yang berada di lantai dasar Pademangan, Jakarta Utara. Belum diketahui pasti penyebab korban jatuh dari lantai 35 apartemen. Penghuni apartemen digegerkan dengan penemuan jasad wanita berinisial H, 30 tahun, yang tergeletak di taman yang berada di lantai dasar sebuah apartemen kawasan Pademangan, Jakarta Utara, Minggu kemarin. Korban WNA asal Tiongkok ini tewas usai jatuh dari lantai 35 apartemen ke sebuah taman yang berada di lantai dasar. Polisi yang mendatangi lokasi langsung melakukan olah TKP untuk identifikasi jasad korban. Polisi juga masih melakukan pemeriksaan rekaman CCTV. Menurut polisi, korban tinggal di unit apartemennya yang berada di lantai 35 itu hanya seorang diri. Seorang wanita jatuh dari salah satu apartemen di Pademangan, Bang. Seperti itu. Untuk identitasnya yang jelas dia perempuan, sudah dewasa, kemudian warga negara asing, Bang. Seperti itu. Warga negara asing mana, Bang? Siap, kita masih telusuri. Cuman kemungkinan besar dari warga negara Cina ya. Kini korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan.
Pemirsa, jasad seorang pria ditemukan mengambang di Kali Banjir Kanal Barat, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Jasad ditemukan tanpa identitas, mengejutkan warga yang tengah melaksanakan kerja bakti. Warga Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dikejutkan dengan temuan jasad yang mengambang di pinggir Kali Banjir Kanal Barat. Temuan jasad pria ini berawal saat petugas PPSU bersama warga melaksanakan kerja bakti bersih-bersih kali. Petugas damkar dikerahkan ke lokasi langsung mengevakuasi jasad. Tim Inafis dari Polres Metro Jakarta Barat melakukan pemeriksaan guna mengidentifikasi ciri-ciri pada jenazah. Jasad diperkirakan berusia 25 tahun, diduga sudah 2 hari tewas. Dari mayatnya bukan wilayah dari warga kita sendiri, dari RW 1, dari RT 1 sampai RT 14, kemungkinan dari wilayah yang lain. Dia ada identitasnya nggak, Pak? Kita lihat tadi cek sama sekali tidak ada ya. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan autopsi. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 minggu dicari, sejoli yang membuang bayi yang baru dilahirkan di depan Yayasan Yatim Piatu di kawasan Palmerah, Jakarta Barat akhirnya ditangkap. Keduanya mengaku sudah menikah siri namun tidak direstui hingga memilih membuang bayinya lantaran malu. Dari rekaman CCTV inilah ADP dan LNW sejoli yang membuang bayinya yang baru dilahirkan di depan Yayasan Yatim Piatu Jalan Kemanggisan Utara, Palmerah, Jakarta Barat akhirnya bisa terungkap. Keduanya ditangkap aparat Reskrim Polsek Palmerah di lokasi berbeda. ADP di Kebonjeruk, sementara LNW di Kalideres, Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan terungkap, keduanya mengaku sudah menikah siri. Namun karena malu dan tidak direstui orang tua, keduanya nekat membuang bayi yang baru dilahirkan mandiri. Pasal 76B, kalau dua pasangan ini telah melakukan nikah siri, kemudian tidak disetujui oleh orang tuanya, kemudian dengan ada hubungan gelap ini, bayi tersebut dibuang. Motifnya apa dibuang? Motifnya malu, karena tidak disetujui sama orang tuanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sejoli muda ini kini mendekam di sel tahanan Polsek Palmerah. Keduanya diancam hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya pada 21 September lalu, warga dikejutkan dengan penemuan bayi prematur di dalam tas di depan Gria Yatim dan Duafa Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Awalnya bayi tersebut ditemukan tanpa busana dan masih bernafas. Bayi tidak berdosa itu kemudian dibawa ke Puskesmas Palmerah lalu dirujuk ke RSUD Tarakan. Namun 39 jam dirawat di ruang picu. Bayi malang dengan berat 1,3 kg tersebut meninggal dunia. Pemirsa, artis asal Korea Selatan Jeon Hye Bin kehilangan kartu kredit miliknya saat berlibur di kawasan Ubud, Gianyar, Bali. Sang artis kehilangan uang ratusan juta rupiah karena seorang telah menggunakan kartu kredit miliknya. Aktris asal Korea Selatan Jeon Hye Bin kehilangan kartu kredit miliknya saat berlibur di Ubud, Bali. Kejadian ini berawal saat Jeon Hye Bin bersama suami dan anaknya berlimpur ke kawasan Ubud, Bali. Pada 1 Oktober 2025 malam, dirinya bersama sang suami dan anaknya berjalan-jalan di kawasan Ubud Center. Saat hendak berbelanja di salah satu toko, aktris itu terkejut dompet yang berisikan uang dan kartu penting hilang. Tidak berselang lama, aktris itu mendapat notifikasi dari ponselnya terkait adanya beberapa transaksi mencurigakan penarikan uang dari kartu kredit miliknya dengan total transaksi mencapai 132 juta rupiah. Terkait berita viral adanya WNA Korea yang berprofesi sebagai artis yang kemarin sempat viral adanya kehilangan di wilayah Ubud. Terhadap kejadian tersebut memang benar dan hal tersebut sebagai pelapor atau korban sudah melapor di Polsek dan sudah direspon dengan baik oleh Polsek Ubud dan hal tersebut dilaporkan kemarin pada hari Kamis siang dan sudah diterima dengan baik oleh Polsek Ubud. Atas kejadian tersebut, petugas kepolisian Polsek Ubud dan Polres Gianyar tengah melakukan penyelidikan. Pemirsa, seorang ibu hamil menjadi korban percobaan penjamretan yang dilakukan oleh pemotor di Maros, Sulawesi Selatan.
Pelaku gagal menjamret namun korban terjatuh dan alami pendarahan. Dalam rekaman CCTV, aksi percobaan penjamretan terjadi di perumahan Bumi Citra Lestari, Desa Leko Pacing, Tanra Lili Maros. Seorang wanita hamil 8 bulan berjalan kaki sambil memegangi tas berisi ponsel, sementara 3 pria berboncengan melintas di samping korban. Motor berbalik mengikuti korban dan kaget lari namun terjatuh tertelungkup di jalan. Teriakan korban membuat pria pelaku kabur meninggalkan lokasi. Pagi-pagi dia mau jalan-jalan kan orang hamil tuh aja. Oh, jalan-jalan pagi begitu. Jalan pagi ya? begitu. Terus katanya ada anak muda. Iya. Enggak tahu apa mau tujuannya, belok langsung kan lagi. Berapa orang itu, Pak? 3 orang bonceng 3. Bonceng 3 ya, Pak? Gimana, Pak? Nah, tindak lanjutnya itu setelah kita lidik gitu melalui CCTV yang ada tuh. Ya. Artinya kita dari pihak polisi sudah menerima laporan, Pak Dik? Sudah Pak. Sudah. Menerima, Dik? Iya. Akibat kejadian ini, korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan medis karena mengalami luka dan pendarahan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi seorang pencuri hanya mengenakan celana dalam dan penutup wajah terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Pencuri batal beraksi karena digonggong anjing. Dalam rekaman CCTV, pencuri hanya menggunakan celana dalam dan penutup wajah perlahan-lahan masuk ke pekarangan rumah warga dari pagar besi di Kota Medan. Pelaku mencoba mendekati pintu rumah. Namun belum sampai masuk ke dalam rumah, pencuri digonggong anjing pemilik rumah hingga melarikan diri tanpa membawa apapun. Saat percobaan pencurian, 2 orang pelaku berbagi peran, satu masuk ke dalam rumah dan satunya menunggu di luar. Dia gitu, aku mengherankannya dia kenapa pakai celana dalam aja gitu loh. Mungkin tak ada ilmunya, nggak tahu lah kan. Kayak gitu aja kejadiannya. Setelah digonggong polisi, setelah digonggong anjing, ya langsung keluar kayak nebok besi langsung ke pojoknya udah lari memang ke arah sana. Di jalan sana. Memang dia 2 orang tuh pelakunya. Satu pakai hoodie sampai masker kan. Korban berharap ada siskambling yang menjaga keamanan lingkungan. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang akan mengantar sabu pada pembelinya ditangkap polisi di Jember, Jawa Timur. Pelaku membawa sabu dalam tas jinjing. Penangkapan seorang pria pengedar narkoba di pinggir jalan di Jember, polisi menguntit dari belakang. Dari tas jinjing, polisi mendapati sabu yang langsung diamankan. 14 kurir sabu dan ganja lainnya ditangkap polisi di berbagai titik di Kabupaten Jember, 1 diantaranya seorang wanita. Para pelaku merupakan pengedar narkoba sistem ranjau, antara pembeli dan penjualnya tidak saling kenal. Sabu akan dikirim di tempat sampah, makam, dan perkebunan. Dan berhasil mengamankan barang bukti untuk sabu-sabu sejumlah 203,54 gram dan juga ganja sebanyak 3,69 gram. Para tersangka terancam hukuman 6 dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 30 meter jalur Canggar Mojokerto, Kota Batu, Jawa Timur. Akibatnya 2 orang penumpang tewas di lokasi dan 5 lainnya alami luka-luka. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Sebuah minibus yang berpenumpang 7 orang ini terjun ke dalam jurang sedalam 30 meter di jalur Kota Batu menuju Kabupaten Mojokerto. Akibat kecelakaan ini, 2 orang tewas, sementara 5 lainnya menderita luka-luka. Sejumlah relawan dan warga berupaya mengevakuasi penumpang yang terjepit mobil, serta sebagian berhamburan keluar. Proses evakuasi berlangsung sulit karena kedalaman jurang dan penumpang yang terjepit bodi mobil. Diduga minibus yang melaju dari arah Kota Batu ini melaju kencang dan menabrak dinding rest area.
namun mobil tetap melaju dan masuk ke dalam jurang. Diduga kecelakaan terjadi akibat rem minibus tak berfungsi, membuat laju kendaraan tak terkendali hingga masuk ke dalam jurang. Dari atas tuh kecepatan kebun sangat kencang, nyampe montang-manting nggak terkendali ya. Akhirnya di pembatasan rest area sudah nggak tahan, nyantap gampeng. Gampeng rest area. Gampeng rest area. Akhirnya keprosok di jalan terus, akhirnya masuk jurang sini. Di jalannya terdapat 7 orang, di mana informasi sementara masih adanya remblong. Korban tewas adalah Erawati dan Hesti Rahayu, warga kota Surabaya. Sedangkan 5 lainnya dalam perawatan di Rumah Sakit Sumber Gelaga, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah truk tronton terjun dari tol Tangerang Merak dan menimpa 2 kendaraan yang melintas di terowongan Kaligandu, Kota Serang, Banten. Akibatnya 5 orang alami luka-luka. Warga Kaligandu, Serang, Banten dikejutkan dengan kecelakaan yang terjadi di terowongan Kaligandu. Sebuah truk tronton yang melaju dari arah Serang Timur menuju Merak tiba-tiba oleng menabrak pembatas jalan tol hingga terjun ke jalan di bawah jalan tol. Truk menimpa sebuah pickup, 2 sepeda motor dan seorang juru parkir yang sedang berada di lokasi. Diduga, sopir truk tronton mengantuk dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Akibat kecelakaan ini, 5 orang terluka dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Itu mengantuk lanjut dari jalur arah ke Merak atau jalur A itu menyeberang ke jalur B. Lanjut menerobos pembatas jalan dan terjun dari atas bawah menimpa KR kendaraan pick-up dan kendaraan motor roda 2. Lanjut untuk korban sementara sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Sari Asih. Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan BBM jenis Pertalite terjadi di Kota Ambai, Kabupaten Nagekeo, NTT. Kelangkaan sudah terjadi 1 pekan ini. Antrean kendaraan mencapai 2 km hingga mengganggu aktivitas ekonomi dan juga lalu lintas. Antrian kendaraan sepanjang 2 km terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Ambai, Kabupaten Nageko, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah mobil harus mengantri hingga memenuhi badan jalan untuk mengisi BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU. Kemacetan ini pun mengganggu arus lalu lintas kendaraan. Antrian ini terjadi lantaran kelangkaan BBM jenis Pertalite. Bahkan sejumlah pengendara terpaksa harus bermalam agar bisa mendapatkan BBM Pertalite. Warga pun resah karena harga bensin eceran juga mencapai Rp50.000 per botol dari yang biasanya Rp20.000. Bapak sudah antri berapa lama di sini? Kami dari siang tadi malam. Tidur sini ya? Kadang tidur, kadang pulang dulu, makan dulu, baru kesini lagi. Kesal lah Pak, kesal. Aktivitas akhirnya terhambat semua. Pihak SPBU menyatakan hanya mendapatkan jatah 8.000 liter dalam sehari dan harus didatangkan dari Maumere. Kelangkaan BBM jenis Pertalite sudah terjadi dalam sepekan ini. Warga berharap pihak Pertamina segera mendatangkan lebih banyak stok BBM Pertalite agar kelangkaan BBM tidak berlangsung lama. Dari Nageko, Joni Nura melaporkan. Pemirsa, sebuah resort di Desa Palaka Hembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur terbakar. Kebakaran membuat warga dan juga tamu penginapan panik. Sebuah resort di Desa Palaka Hembi, Kecamatan Pandawa, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur terbakar. Hancur. Besarnya api dan kepulan asap membumbung tinggi membuat warga dan wisatawan panik. Angin kencang membuat api menyambar atap ilalang hingga menjalar ke seluruh bangunan.
Akibat kebakaran tersebut 31 unit bungalow, 3 unit villa besar, 3 unit villa kecil, serta 9 bangunan penunjang lainnya hangus terbakar. Sementara warga sekitar yang melintas membantu untuk menyelamatkan sejumlah barang. Jumlah kamar sekitar 30 lebih. Ada korban jiwa, Pak? Untuk korban jiwa sementara tidak ada. Sumber apinya dari mana? Untuk sumber api maupun hal-hal yang bisa menyebabkan kebakaran ini masih sementara didalami. Mohon waktu, secepatnya kalau sudah ada kami akan sampaikan ke teman-teman media. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran penginapan tersebut. Kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Analodu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, upaya pencarian santri korban ambruknya Ponpes Al-Kozini di Buturan, Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan. Hingga Minggu sore, data sementara ada 8 korban yang berhasil dievakuasi dari balik reruntuhan bangunan. Dari sejumlah korban yang berhasil evakuasi dari lokasi kejadian ini, rata-rata ditemukan di area sektor 42 dan 43, lokasi runtuhan bangunan. Dalam pencarian korban itu, tidak semua korban ditemukan utuh, karena ada 1 korban yang ditemukan dalam kondisi body part tertimpa puing bangunan. Sementara untuk total korban hingga Minggu sore mencapai 149 orang. Dengan rincian korban meninggal 45 korban, korban selamat 104 orang, dan 2 potongan tubuh. Sehingga menurut perhitungan kami, dari total keseluruhan korban yang telah kami laksanakan evakuasi berjumlah 149, dengan keterangan meninggal dunia 45. Di antara 45 itu terdapat 2 body part, gitu ya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menuju tahun politik 2029, Partai Perindo terus memperkokoh struktur kepengurusan di berbagai daerah. Dengan struktur yang kuat, Partai Perindo optimis mampu meraih kemenangan pada pemilu 2029 mendatang. Sekjen Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah menyerahkan surat keputusan atau SK kepada Fethi Ernestin yang ditunjuk sebagai PLT Ketua DPD Partai Perindo Kota Bandung. Penyerahan SK dilaksanakan di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Partai Perindo berharap di bawah kepemimpinan anak muda seperti Fethi Ernestin mampu meraih dukungan khususnya dari kalangan perempuan dan anak-anak muda di Kota Bandung. Dan di bawah kepengurusan ketua yang baru ini untuk betul-betul bisa menjaring berbagai tokoh, influencer, siapapun yang memang berminat untuk menjadi bagian dari Partai Perindo, dan tentunya ini menjadi satu modal bagi kita untuk meraih kursi yang ada di Kota Bandung seperti itu. Memang partai ini dibutuhkan 30% perempuan. Nah, setelah ada wanita-wanita yang memang aktif seperti itu, bagaimana nanti kita akan mengkaryakan mereka gitu. Jadi potensi-potensi apa saja yang mereka punya nanti kita arahkan. Partai Perindo yang dipimpin Angela Tanusudibyo akan terus melakukan penguatan struktur di berbagai daerah demi mencapai target lolos parlemen di pemilu 2029 mendatang. Dari Jakarta, Dias Triawan, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Republik Indonesia digelar di kawasan Monas, Jakarta. Diawali dengan upacara, perayaan HUT TNI juga dimeriahkan dengan atraksi dan hiburan untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Bertindak sebagai inspektur upacara, Presiden Prabowo Subianto menuju mimbar kehormatan setelah memeriksa pasukan dengan mobil maung pindad. Prabowo menegaskan saat pidatonya, TNI siap berkorban untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Peran TNI di tengah ketidakpastian global sangat penting karena menjadi tulang punggung Indonesia. Di tengah ketidakpastian lingkungan global saat ini, TNI merupakan benteng
benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita. Bahwa TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Please welcome Foxtrot Live! Usai upacara, kemeriahan HUT TNI diawali dengan sejumlah atraksi. Manuver pesawat tempur TNI di langit Jakarta sontak menyita perhatian. Langit di kawasan Monas bergemuruh dan penuh warna ketika 6 pesawat tempur Jupiter Aerobatik tim TNI Angkatan Udara unjuk kebolehan. Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Pesawat terbang membentuk hati hingga pola menyerupai kembang api di langit Jakarta. Pesawat berbelok sambil mengeluarkan sejumlah flare yang menyala. Aksi terjun payung prajurit TNI pun menghiasi langit Jakarta. Acara semakin seru dengan aksi dan keterampilan prajurit TNI 3 matra, darat, laut, udara yang unjuk gigi, memperlihatkan kedisiplinan, kekompakan, serta semangat juang. Masyarakat disuguhkan dengan keterampilan demonstrasi prajurit TNI beradu melawan musuh. TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju, perisai Trisula Nusantara. Ya, aksi-aksi ini menjadi bagian dalam rangkaian puncak perayaan HUT ke-80 TNI yang mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat, dan Indonesia Maju. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga yang pada tim Monas dihibur dengan penampilan upacara HUT ke-80 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Perayaan melibatkan ribuan prajurit hingga artis dan juga musisi ikut memeriahkan acara. Masyarakat antusias menyaksikan langsung acara ulang tahun di Monas, Jakarta Pusat. TNI menghadirkan panggung rakyat bareng artis papan atas ibu kota. Antara lain penyanyi hip-hop NDX AK dari Yogyakarta, penyanyi dangdut Dewi Persik, dan juga band religi Wali. Acara ini dipandu MC senior Ferdi Hasan dan Daniar Archie. Tak hanya hiburan musik, defile pasukan dan kehadiran alutsista juga menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat. Ke informasi lainnya, pemirsa, aktivis kemanusiaan Indonesia untuk Palestina yang tergabung dalam misi global Sumut Flotilla, Wanda Hamida dan Fatur Rahman tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu malam. Keduanya pulang usai puluhan kapal GSF dibajak tentara Zionis Israel. Dengan membawa bendera Palestina, aktivis Indonesia Wanda Hamida dan Fatur Rahman tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu malam. Kepulangannya ke tanah air disambut para rekan, keluarga, dan kerabat yang telah menanti kondisi keduanya usai mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Misi kemanusiaan dilakukan ratusan aktivis dari berbagai belahan dunia terhenti setelah tentara Zionis Israel membajak puluhan kapal yang membawa bantuan di perairan internasional pada 2 Oktober lalu. Insya Allah kami berjanji kalau kami berlayar lagi, kami akan menggunakan kapal kami sendiri, Indonesia sendiri, dan kami akan menggunakan kapten kapal kami sendiri, kapten kapal Indonesia sendiri yang akan insya Allah membawa kami
ke Gaza dengan para mujahid dan mujahidah yang paling berani. Allahu Akbar. Banyak yang kita hadapi di lapangan, mulai dari kapten yang pergi meninggalkan kapal, kemudian kapal kami yang disabotase oleh orang-orang di sekitar yang tidak menginginkan pelayaran ini berlangsung berhasil untuk menembus blokade Gaza. Rekan-rekan aktivis lainnya seperti pasangan artis Zaskia Adiameka dan Hanung Bramantio ikut menyambut kepulangan Wanda Hamidah yang sebulan lebih turut serta menyuarakan kemanusiaan bagi rakyat Palestina dari genosida yang dilakukan Zionis Israel. Dari Tangerang, Banten, Hastugara, iNews melaporkan. Sementara dari informasi mancanegara pemirsa, 3 bayi prematur dievakuasi dari Rumah Sakit Internasional Al-Helou Kota Gaza. 3 bayi tersebut dalam kondisi kritis pasca serangan Zionis Israel ke Gaza. Relawan termasuk seorang dokter berupaya evakuasi 3 bayi ke ambulans yang akan dipindahkan ke bagian selatan jalur Gaza. Seorang dokter relawan asal Amerika Serikat bersama organisasi kemanusiaan Auxilium dan juga PBB bergerak cepat mengingat kondisi 3 bayi yang dalam kondisi kritis. Usai dievakuasi, kondisi ketiga bayi makin membaik dan stabil. Sebelumnya, pasca serangan Zionis Israel, 1 bayi lahir meninggal dunia dengan kondisi tragis, sementara 3 lainnya berhasil diselamatkan. I'm an intensivist from the United States. I'm here with Humanity Auxilium, a humanitarian organization, and we're here today with the UN to pick up 3 critically ill babies from Hilo Hospital, and we're going to be transporting them down to Nasser Medical Complex for further specialized care, hopefully to get them healthy and get them on their way in life, inshallah. Pemirsa, Israel menghantam kompleks permukiman pada sejumlah wilayah di kota Gaza. Ratusan warga pun terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri di tengah serangan pada tengah malam. Ratusan warga Palestina berlarian menyelamatkan diri pada tengah malam seiring serangan Israel yang menghantam kompleks permukiman pada sejumlah wilayah di kota Gaza. Ratusan warga termasuk anak-anak terpaksa kembali mengungsi akibat serangan Israel yang tanpa henti membombardir Gaza. Para warga berjalan pada tengah malam tanpa tahu kemana mereka akan mengungsi, mengingat tak ada lagi wilayah yang aman di Gaza. Sebelumnya gelombang terbaru pengungsi juga terjadi menyusul pengumuman dari militer Israel tentang penutupan Jalan Al-Rashid, yakni jalur terakhir yang tersisa bagi penduduk untuk pindah ke selatan dari Gaza Utara. Sementara itu di tengah rencana perdamaian, Israel terus menggempur Gaza. Puluhan orang tewas dalam 24 jam terakhir, termasuk juga anak-anak. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Israel untuk segera hentikan pengeboman di Gaza. Hal ini menyusul pernyataan Hamas yang menyetujui proposal damai Trump untuk akhiri perang di Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Israel untuk segera menghentikan pengeboman atau serangan apapun di Gaza. Permintaan tersebut disampaikan usai kelompok Hamas dikabarkan menerima sebagian dari 20 poin proposal damai yang diajukan Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Hamas menyatakan kesediaannya untuk membebaskan seluruh sandera yang tersisa, baik hidup maupun meninggal, dan juga menyerahkan kendali wilayah kepada Badan Palestina yang independen. Presiden Trump pun mengucapkan terima kasih kepada Qatar, Turki, Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan berbagai pihak yang telah membantu upaya perdamaian di Gaza. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down and concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped
We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. And we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. Trump pun menyatakan ia percaya Hamas telah menunjukkan kesiapannya untuk mewujudkan perdamaian abadi dan ia menekankan tanggung jawab pada pemerintah Netanyahu. Kita ke informasi lainnya pemirsa, peminat biliar di Indonesia mendapatkan kejutan istimewa. Salah satu legenda dunia, Shane Van Boening, hadir dalam acara Exhibition Pool Master. Kehadiran pria yang dikenal dengan julukan South Dakota Kid itu disambut meriah oleh para pecinta biliar di tanah air. PB Popsi menggelar Exhibition Pool Master bersama Shane Van Boening di Underground Pool and KTV Blok M Jakarta Selatan. Pria asal Amerika Serikat yang memiliki reputasi internasional sebagai pemain handal dan sering disebut Kapten Amerika, hadir menyapa para pecinta biliar tanah air. Tak hanya menampilkan atraksi Van Boening, acara ini juga memberikan kesempatan bagi pecinta biliar untuk belajar teknik langsung. Namun para selebriti seperti Gading Martin dan juga penggemar biliar bisa menjajal bermain bersama sang juara dunia. I'm happy to be back in Jakarta, interacting with the fans. Have a lot of fans here, and it's great to see that there's a lot of people involved, and everybody's happy here. SBB adalah salah satu atlet yang sampai saat ini belum tergantikan. Dia adalah pemenang 5 kali US Open, dan juga dari dulu sampai sekarang dia masih konsisten menjadi pemenang di berbagai turnamen dunia. Selain melihat permainan sang juara dunia, para penggemar juga berkesempatan untuk berfoto bersama serta mendapat tanda tangan eksklusif dari pria yang dijuluki South Dakota Kid tersebut. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dede Rudi, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk menjaga kelestarian Sungai Cisadane, Bumi Pertiwi Asri Foundation bersama dengan warga dan nelayan membersihkan sampah di sepanjang aliran Sungai Cisadane. Sampah yang diangkut dibawa ke bank sampah hingga diolah dengan sistem pengelolaan sampah terpadu. Pencemaran Sungai Cisadane menjadi konsen bagi Bumi Pertiwi Asri, BPA Foundation bersama masyarakat lokal dan nelayan utara Kabupaten Tangerang menyusuri sungai terbesar di Tangerang tersebut. Berbekal perahu, warga dan nelayan menyusuri dan membersihkan aliran sungai dari limbah dan sampah plastik yang mencemari Sungai Cisadane. Sampah sungai diangkut dan dikumpulkan. BPA Foundation menampung sampah yang diambil oleh warga dan nelayan untuk dibawa ke bank sampah. BPA Foundation menyiapkan sistem pengelolaan sampah terpadu, yaitu tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R. Setiap sampah yang dikumpulkan, ditampung, dan diolah oleh BPA Foundation. Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah mengatakan, pola penanggulangan sampah TPS 3R ini mungkin yang pertama di Indonesia. Sampah dari sungai bisa dipilah dan diolah, serta bisa difungsikan untuk energi. Tiap hari itu bisa 5 ton sampah yang dihasilkan, dan sampah-sampah tersebut kita bekerja sama dengan nelayan-nelayan sekitar untuk mengangkut dibawa ke TPS 3R sehingga sampah tersebut bisa diolah menjadi RDF dan juga sawdust yang menjadi bahan baku untuk PLTU lontar. Keberadaan bank sampah sebagai bentuk kepedulian terhadap Sungai Cisadane. Setelah melakukan riset lingkungan dan sumber air di Cisadane, kita merasa bahwa ini sudah waktunya untuk mengejutkan dan dikembangkan program-program yang akan dihidupkan untuk masyarakat. Aksi bersih Sungai Cisadane dari sampah untuk menjaga warisan alam dan sumber kehidupan bagi generasi mendatang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Pemirsa, kabel utilitas yang semraut di Jalan Kapuk Raya, Penjaringan, Jakarta Utara membuat warga resah. Kondisi kabel yang berserakan di pinggir jalan dan menjuntai rendah hingga terpaksa ditopang dengan bambu menjadikan rawan kecelakaan dan terbakar. Beginilah kondisi kabel utilitas di Jalan Kapuk Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu siang. Kabel listrik, internet, dan fiber optik
terlihat semrawut, berserakan ke tanah, dan ada yang menjuntai rendah hingga terpaksa disanggah oleh bambu. Pemandangan ini sudah terjadi bertahun-tahun, membuat warga resah. Meski sudah beberapa kali diperbaiki, namun kabel-kabel tersebut kembali berantakan dikarenakan seringnya truk kontainer melintas tersangkut kabel. Warga khawatir hal ini dapat membahayakan pengguna jalan dan bahkan menyebabkan kebakaran. Lihat udah keadaannya udah kayak begini. Apa karena tersenggol truk? Tadinya begitu, Bang. Sering, itu udah hampir sering lah. Itu kesenggol putus, dibenerin lagi. Warga berharap pihak terkait dapat segera mengatasi permasalahan kabel semrawut di lokasi ini untuk mencegah bahaya bagi pengguna jalan dan menjaga estetika lingkungan sekitar. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup lintas iNews pagi hari ini. Berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.